Halo teman-teman, balik lagi sama gue Ezal. Kali ini gue akan bahas 3 serial movies yang gue tonton selama 1 bulan tanpa liburan, tanpa jalan-jalan, karena wabah corona yang belum usai. Yang penting, di rumah aja dulu, dan jangan kemana-mana ya. Oke, langsung aja. Oke, yang pertama gue rekomendasiin adalah serial dari Netflix. Film serial Money Heist mengisahkan sekawanan perampok, meski gak mau disebut sebagai perampok, karena mereka mengambil uang di percetakan Spanyol. Perampokan yang dipimpin profesor bukan nama sebenarnya, bukan di bank, namun di percetakan uang. Intinya, mereka mencetak uang sendiri, bukan mengambil yang sudah ada. Profesor sendiri tidak berada di dalam gedung percetakan uang selama perampokan, lebih seperti pemain catur yang menentukan strategi dan tindakan bidaknya. Uniknya, setiap anggota memiliki nama dari kota-kota di dunia. Ada Tokyo, Denver, Helsinki, Berlin, Rio, Nairobi, Moskow. Mereka juga mempunyai keahlian dan karakter uniknya masing-masing. Sebelum melakukan aksinya, mereka dilatih oleh profesor. Mulai dari urusan cara memasuki gedung, keluar gedung, cara menghadapi sandera, serta termasuk kemungkinan apabila ditangkap polisi. Gua bisa bilang alurnya sih amazing banget, dan karakteristik yang bikin gemes. Adu strategi antara profesor dengan kepala inspektur Raquel Murillo yang diselingi kisah asmara mereka yang bikin mind blowing banget. Kok bisa sih gitu? Epic lah. Pengambilan gambar dan scoring pun benar-benar manjai mata. Bakal ada beberapa adegan haru karena pengambilan gambarnya yang sangat epic dan dengan jelas memberikan emosi karakter kepada penonton. Serial ini terdiri dari 4 season dan gua yakin bakal bikin kalian lupa waktu karena terus dibuat penasaran tiap episodenya. Series selanjutnya yang bakal gua bahas adalah Vikings dari History Channel. Ya, history, sejarah. Gue sebenarnya gak terlalu suka sama history movies, tapi pas gue mulai nonton Viking season 1 dari episode pertama, cerita alurnya menarik dan tertata rapi. Kalau kalian suka sama serial Game of Thrones, gue yakin lu juga bakal gak kalah tertarik sama serial ini. Jadi, ceritanya, Vikings ini adalah bangsa barbar yang menyembah dewa mitologi kayak Odin, Thor, atau Loki, yang kehidupannya adalah bertani, bertarung, atau menjajah bangsa lain. Bangsa Viking ini dipimpin oleh seorang hero. Guest utama series ini adalah Ragnar Lothbrok, yang kalau di kehidupan nyata merupakan tokoh Nordik yang legendaris. Nah, kalau di series ini, si Ragnar ini sebenarnya petani, cuman juga sebagai rider. Rider itu seorang penjajah selalu explore daerah lain. Bareng sama Norseman lainnya, Ragnar ini punya keinginan besar buat ngarungin lautan ke arah barat, yakni daerah Inggris, yang biasanya agak disentuh oleh orang-orang yang di sana, oleh orang-orang Viking itu nggak pernah disentuh. Sayangnya, keinginan ini dilawan sama sang pemimpin karena dianggap di sana gak ada apa-apa, dan banyak orang gagal ke sana karena mungkin navigasinya sulit, dan si Ragnar ini punya cara untuk navigasi yang baru. Walaupun begitu, Ragnar tetap nekat untuk menjelajah bersama kakaknya Rollo, Loki, dan pengikut lainnya. Untuk ukuran drama medieval atau history, gue bilang Vikings ini termasuk sopan ya, karena naditi dan adegannya nggak terlalu sadis atau frontal kayak Game of Thrones. Jadi masih aman lah ya. Sampai gue bikin video ini, series ini udah masuk ke season 6. Jadi udah lumayan banyak kan buat isi waktu gabut WFH atau selama di rumah aja dan gak bisa kemana-mana. Oke, selamat menonton. Selanjutnya, gue mau sharing series yang baru gue tonton juga dari Netflix. Series ini bergenre drama, fantasi, dan horor. Loki and Key. Pada awal cerita, dikisahkan keluarga Loki yang terdiri dari 3 anak dan seorang ibu. Mereka harus pindah ke rumah tua bernama Kios,
yang menjadi tempat tinggal ayahnya sewaktu kecil. Mereka pindah ke Chios setelah kematian ayahnya yang terbunuh oleh muridnya sendiri. Dalam keseluruhan cerita akan diungkap misteri dan menjawab beberapa pertanyaan seperti alasan ayahnya dibunuh, mengapa ayahnya tidak pernah mau menceritakan masa kecilnya pada saat di Chios. Ternyata Chios menyimpan misteri yang berbahaya. Misteri tersebut datang dari tiap pintu-pintu rahasia di Chios. Di balik pintu-pintu itu terdapat dunia misterius yang dihuni oleh sosok-sosok menyeramkan dan siap meneror Loki sekeluarga. Pintu-pintu ini cuma bisa dibuka oleh kunci yang tersebar di seluruh penjuru rumah. Para sosok gaib mengincar kunci-kunci tersebut. Jika jatuh di tangan yang salah, kunci bisa disalahgunakan dan akan berakibat fatal. Karena itu, keluarga Loki nggak cuma harus melawan arwah jahat. Mereka, mau nggak mau, juga harus mengamankan kunci-kunci tersebut dan menyelamatkan diri. Unsur petualangan inilah yang menurut gua bikin Lock and Key ini terasa unik. Soalnya, tiap dunia yang ada di balik pintu itu beda-beda. Nggak melulu nuansa gelap sama serem kayak di film horor. Selain itu, yang bikin unik dan penasaran adalah kunci-kunci ajaib yang memiliki kekuatan magis tertentu. Di antaranya adalah Ghost Key. Ghost Key ini adalah kunci yang bisa membuat penggunanya menjadi hantu. Selain itu, dengan memiliki kunci ini, penggunanya pun bisa terbang kemana aja. Kemudian Identity Key. Kunci yang satu ini bisa mengubah identitas. Penggunanya bisa mengganti wujud menjadi siapa aja yang diinginkan. Kemudian Head Key. Kunci ini bisa memberikan jalan untuk memasuki memori ingatan diri sendiri maupun orang lain. Hal ini membuat penggunanya bisa memasuki ingatan orang lain. Terus Anywhere Key. Kunci dalam serial Netflix ini bisa membawamu pergi kemana aja. Tapi penggunanya harus ingat bentuk pintunya seperti apa. Yang terakhir, Echo Key. Kunci lain yang sangat menarik dalam serial Loki ini dikenal dengan Echo Key. Kunci ini memang sangat ajaib karena kekuatannya bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Loki and Key merupakan adaptasi dari serial buku komik populer karya Joe Hill and Gabriel. Serial ini baru 1 season dan karena emang baru sih di awal tahun ini di bulan Februari, dan ceritanya masih menggantung dan mungkin kita masih bisa tunggu untuk season keduanya. Baru segitu aja yang bisa gue share. Kalau menurut kalian ada yang lebih menarik dan oke buat gue tonton, boleh kasih komen dan saran di bawah ya. Jangan lupa like videonya dan subscribe dan juga nyalain loncengnya. Terima kasih. Salam sehat Indonesia.